Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nuni Aisyah Sumroti dari Prodi Olahraga. Perkenalkan, nama saya Muhammad Siful Bari dari Prodi Olahraga. Perkenalkan, nama saya Yasir Bustomi dari kelompok 1 dari Prodi Pendidikan Olahraga. Perkenalkan, nama saya Samsur Rahman dari Prodi Olahraga. Nama saya Misbahul dari Prodi Pendidikan Olahraga. Nama saya Rahman Noval Delami dari Prodi Pendidikan Olahraga. Kami akan mempresentasikan hasil materi yang telah kami diskusikan. Pendidikan Islam, ilmu pengetahuan selalu berkembang dan mengalami kemajuan yang sangat pesat, sesuai dengan perkembangan zaman dan perkembangan cara berpikir manusia. Begitu banyak perubahan yang menyangkut dalam segi aspek kehidupan dari mulai kepribadian, tingkah laku, hingga rasa saling menghargai yang kini semakin jarang di dalam kehidupan bermasyarakat. Dalam kesempatan kali ini, kami menyusun materi tentang pendidikan Islam. Pengertian pendidikan Islam yaitu proses pembentukan kepribadian manusia, kepribadian Islam yang luhur, bahwa pendidikan Islam bertujuan untuk menjadikannya selaras dengan tujuan utama manusia menurut Islam, yakni beribadah kepada Allah. Pendidikan dapat diartikan sebagai bimbingan secara sadar oleh pendidik terhadap perkembangan jasmani dan rohani peserta didik menuju terbentuknya kepribadian yang utama, sehingga pendidikan dipandang sebagai salah satu aspek yang memiliki peranan pokok dalam membentuk generasi muda agar memiliki kepribadian yang utama. Dalam Islam pada mulanya, pendidikan Islam disebut dengan kata takdib, mengacu pada pengertian yang lebih tinggi dan mencakup unsur-unsur pengetahuan, pengajaran, dan pengasuhan yang baik atau tarbiyah. Akhirnya dalam perkembangan kata takdib sebagai istilah pendidikan telah hilang peredarannya dan tidak dikenal juga, sehingga ahli pendidik Islam bertemu dengan istilah at-tarbiyah atau tarbiyah, sehingga sering disebut tarbiyah. Sebenarnya kata ini berasal dari kata rabba, yurabbi, tarbiyatan, yang artinya tumbuh dan berkembang. Maka dengan demikian populerlah istilah tarbiyah di seluruh dunia Islam untuk menunjukkan pendidikan Islam. Ada 3 tertentu yang digunakan manusia dalam mengartikan pendidikan agama dalam hasanah pendidikan Islam. Pertama, istilah at-tarbiyah. Abdurrahman An-Nawawi mengemukakan bahwa menurut kamus bahasa Arab, lafaz at-tarbiyah berasal dari 3 kata pertama, raba yarbu, yang berarti bertambah dan bertumbuh. Makna ini dapat dilihat dalam Al-Quran surat Ar-Rum ayat 3. Kedua, Rabiah yarba, yang berarti menjadi besar. Ketiga Rabba yarbu, yang berarti memperbaiki, menguasai, menentukan, menjaga, dan melihara. Yang kedua, istilah at-ta'lim. Dr. Abdul Fattah Jalal, pengeran min al-usul at-tarbiyah bil al-Islam, mengatakan bahwa istilah taklim lebih luas dibanding tarbiyah yang sebenarnya berlaku hanya untuk pendidikan anak kecil, yang dimaksud sebagai proses persiapan dan pengusahaan pada fase pertama pertumbuhan manusia, yang oleh Lekpen disebut pendidikan terdahulu, pendidikan pendahuluan, atau menurut istilah yang populer disebut fase bayi dan kanak-kanak. Yang ketiga, istilah at-ta'dib. Menurut Al-Attas, ta'dib adalah pengenalan dan pengakuan yang secara berangsur-angsur ditanamkan kepada manusia tertentu, tempat-tempat yang tepat di segala sesuatu di dalam tatanan penciptaan sedemikian rupa sehingga membimbing ke arah pengenalan dan pengakuan kekuasaan dan keagungan Tuhan di dalam tatanan wujud dan keberadaannya. Tujuan pendidikan Islam. Adapun tujuan pendidikan agama Islam menurut beberapa ahli tokoh pendidikan Islam adalah: 1. Imam Al-Ghazali mengatakan tujuan pendidikan agama Islam yang hendak dicapai adalah
Pertama, kesempurnaan manusia yang bertujuan mendekati diri dalam arti kualitatif kepada Allah Subhanahu wa taala. Kedua, kesempatan manusia yang bertujuan untuk kebahagiaan di dalam dunia di akhirat, karena itu berusaha mengajar manusia agar mampu mencapai tujuan-tujuan yang dirumuskan tadi. Untuk menjadikan insan kamil, manusia paripurna tidaklah tercipta dalam sekejap mata, tetapi mengalami proses yang panjang dan persyaratan-persyaratan yang harus dipenuhi, diantaranya mempelajari berbagai ilmu, mengamalkan dan menghadapi berbagai cobaan yang mungkin terjadi dalam proses kependidikan. 2. Muhammad Al-Tiyah Al-Abrasi mengemukakan tujuan pendidikan Islam secara umum ialah A. Untuk membentukkan akhlak yang mulia, B. Persiapan untuk kehidupan dunia dan kehidupan di akhirat, C. Persiapan mencari rezeki dan pemeliharaan segi-segi kemanfaatan, D. Menumbuhkan semangat ilmiah pada pelajar dan memuaskan keinginan hati untuk mengetahui dan kemungkinan ia mengkaji ilmu demi sendiri, menyiapkan pelajaran dari segi profesional teknis supaya dapat menguasai profesi tertentu dan keterampilan tertentu agar ia dapat mencapai rezeki dalam hidup, di samping memelihara segi kerohanian. Menurut Ahmad Mariba dalam bukunya Pengantar Filsafat Pendidikan Islam menyatakan tujuan akhir pendidikan Islam adalah terbentuknya kepribadian muslim. Dari beberapa pendapat tersebut di atas, maka dapat ditarik sesuatu pengertian bahwa tujuan pendidikan Islam yaitu mencapai keseimbangan pertumbuhan diri pribadi manusia muslim secara menyeluruh melalui latihan kejiwaan, akal pikiran, kecerdasan, perasaan, dan panca indera, sehingga memiliki kepribadian yang utama. 4. Menurut Dr. Hamdus Abdul Rahman Soleh, tujuan pendidikan agama Islam ialah memberikan bantuan kepada manusia yang sebelum dewasa supaya cakap menyelesaikan tugas hidupnya yang diridhoi Allah SWT, sehingga terjadilah kebahagiaan dunia akan dan akhirat atas kuasanya sendiri. 5. Menurut Al-Saibani, tujuan pendidikan Islam adalah: pertama, tujuan yang berkaitan dengan individu, mencakup perubahan yang berupa pengetahuan, tingkah laku masyarakat, tingkah laku jasmani dan rohani, dan kemampuan-kemampuan yang harus dimiliki untuk hidup di dunia dan di akhirat. Yang kedua, tujuan yang berkaitan dengan masyarakat, di mana mencakup tingkah laku masyarakat, tingkah laku individu dalam masyarakat, perubahan kehidupan masyarakat, memperkaya pengalaman masyarakat. 3. Tujuan profesional yang berkaitan dengan pendidikan dan pengajaran sebagai ilmu, sebagai seni, sebagai profesi, dan sebagai kegiatan masyarakat. Sekian penyampaian materi dari kami, kurang lebihnya kami mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.